Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengerjakan remedial biologi, yaitu membahas bab 4, yaitu tentang ekosistem. 1. Komponen dan interaksi dalam ekosistem. Komponen-komponen ekosistem. Suatu ekosistem tersusun oleh komponen biotik dan komponen abiotik. 1. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup. Berdasarkan cara mendapatkan makanan, komponen biotik dibedakan sebagai berikut. 1. Rhodesian merupakan organisme autotrof dan sebagai besar merupakan tumbuhan hijau. 2. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat menyintesis makanan sendiri. 3. Penguraian merupakan organisme yang mampu merombak sisa produk organisme hidup dan organisme yang mati. B. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan. Macam-macam komponen biotik yaitu tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. 2. Interaksi dalam ekosistem. Antar komponen ekosistem dapat melakukan interaksi. Adapun bentuk interaksi antar komponen ekosistem sebagai berikut. A. Interaksi antar komponen abiotik. Antar komponen abiotik dapat saling memengaruhi dan menyebabkan keseimbangan pada lingkungan ekosistem. B. Interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Dalam suatu ekosistem terdapat makhluk hidup yang hidupnya juga bergantung dari komponen abiotik. Interaksi tersebut dapat dilihat antara tumbuhan hijau dengan cahaya matahari. C. Interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik menghasilkan beberapa bentuk interaksi sebagai berikut. Yang pertama adalah interaksi intraspesifik. Yang kedua adalah interaksi interspesifik. Dalam interaksi interspesifik dibagi menjadi 3, yaitu ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Dalam simbiosis terdapat 3 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. B. Aliran energi dan dalam biokimia. Suatu aliran energi adalah diawali dari energi panas matahari yang diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan yang menggunakan energi panas matahari atau memproses fotosintesa menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Energi kimia dari tumbuhan akan mengalir ke tubuh organisme lain untuk makanan dan makanan. A. Rantaian. Rantai makanan adalah proses perpindahan aliran energi melalui saringan organisme yang peristiwa makan dan dimakan. B. Jaring-jaring makanan. Satu organisme dalam suatu rantai makanan dapat dimakan atau memakan organisme lainnya yang lebih dari satu. C. Piramida ekologi. Piramida piramida yang menggambarkan tingkat hipok energi dari produsen ke konsumen puncak. Dasar geokimia. Dia kuliah biasa apa lo? Aku kuliah di mana? Siklus biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali ke komponen abiotik. Siklus biogeokimia dalam ekosistem meliputi unsur-unsur berikut. A. Daun air. B. Daur oksigen. C. Daur karbon. D. Daur nitrogen. Berikut proses siklus nitrogen. 1. Gas nitrogen dari atmosfer masuk ke dalam tanah melalui fiksasi nitrogen oleh bakteri, alga biru, dan jamur. 2. Nitrogen yang masuk ke tanah melalui fiksasi diubah menjadi amonia atau NH3 oleh bakteri amonia. Proses penguraian nitrogen menjadi amonia disebut amonifikasi. 3. Nitrogen yang masuk ke tanah bersama selat dan hidrogen berupa ion nitrat. Amonia yang dihasilkan melalui proses amonifikasi dirombak menjadi ion nitrit. 4. Tumbuhan umumnya menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat, sedangkan hewan mengambil nitrogen dalam bentuk senyawa organik protein yang tergantung. Nah, dia itu ya. Tapi gue malas belajar lagi. Yang terkandung pada tumbuhan dan hewan yang dimakan. 5. Sebagai ion nitrat dirombak oleh bakteri denitrifikasi itu menjadi nitrogen. E. Daur sulfur. Sulfur merupakan bahan penting untuk pembuatan semua protein dan banyak terdapat di kerak bumi. F. Daur fosfor
Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk senyawa, yaitu senyawa organik pada tumbuhan hewan dan senyawa fosfat organik pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh bakteri dan dikomposer menjadi fosfat anorganik. Sedangkan fosfat anorganik yang terlalu tidak air tanah atau air laut akan mengendap di sedimen laut. Oleh sebab itu, fosfat banyak terdapat pada batu dan karak fosil. Fosfat dari batu dan fosil akan terkikis membentuk fosfat anorganik yang terlarut di dalam air, tanah, dan laut.